Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, sekarang masih tentang PHP Clean Core Concept. Sekarang gue mau ngebahas tentang function. Nah, kalau sebelumnya kan control structure, cuman sebulan gue liburan karena bulan puasa. Ya bulan puasa lah ya, males megang-megang PC, males megang-megang laptop. Oh, jadi sekarang kita ngebahas tentang function. Gimana caranya bikin function itu enak dibaca, enak dilihat, dan lain sebagainya. Nah, rulesnya selalu gunakan PHP doc sebagai function description. Jadi nanti kalian bisa cari tahu tentang PHP doc. Cuma di tutorial kali ini nggak ngebahas tentang PHP doc dulu gitu, karena takutnya nanti mencar kemana-mana gitu, kejauhan. Terus nama fungsi maksimal adalah 3 kata dengan penulisan camel case dan harus mendeskripsikan tujuan dari fungsi tersebut. Maksudnya di sini adalah jangan panjang-panjang nama fungsinya gitu. 3 kata itu udah panjang banget. Lebih dari itu, wah panjang banget jadinya. Jadi susah ntar diinget-ingetnya. Terus fungsinya harus mendeskripsikan tujuan dari fungsi tersebut gitu. Misalkan nama fungsinya tambah. Ya udah, returnnya juga harus dari tambah tersebut, bukan kali gitu. Harus pertambahan dan bukan perkalian kalau nama fungsinya tambah. Terus jangan mengulang-ulang statement. Maksudnya itu statement itu perintah. Jangan mengulang-ulang perintah gitu. Jadi buat function untuk statement tersebut. Jadi pisah perintahnya, bikin satu jadi fungsi, terus nanti tinggal panggil fungsi tersebut gitu. Terus fungsi harus mendeskripsikan tujuan yang jelas dan to the point. Maksudnya di sini itu ya kayak tadi, kalau misalkan fungsinya tambah, ya udah tambah. Jangan ada perkalian, pengurangan di dalamnya, itu jangan. Nama fungsinya tambah, isinya juga harus pertambahan gitu. Jangan ada perkalian, pengurangan dan lain sebagainya lah. Jadi pisahkan fungsi jika berbeda tujuan. Jadi kalau misalkan ada pertambahan perkalian, ya udah statement buat tambah itu dibikin ke dalam fungsi, terus perkaliannya dibikin dalam fungsi yang kali gitu. Nah, terus jangan merubah nilai global variabel di dalam fungsi. Ini misalkan, ya nantilah dibahas. Ini rada susah bahasnya. Terus parameter fungsi harus di bawah 2. Jangan kebanyakan. Maksudnya gini, jangan kebanyakan parameter lebih dari 2 gitu. Usahakan sesimpel mungkin. Caranya gunakan interface atau objek. Jadi nanti tinggal panggil objek tersebut aja di dalam parameter fungsi gitu. Terus jangan membuat fungsi global. Nah ini yang kebanyakan sering bikin function global. Tapi jika terpaksa, gunakan pengecekan function exist sebelum fungsi tersebut. Jadi diblok dulu pakai function exist. Ini fungsinya exist apa enggak, ada apa enggak fungsinya sebelumnya. Jadi biar gak bentrok gitu antara fungsi ini dan fungsi kedua, untuk meminimalisir bug. Terus hindari bool flag. Sebisa mungkin itu bool flag itu jadi misalkan di dalam parameter itu ada true atau false gitu. Parameternya nilainya itu bool, true atau false di bagian terakhir itu flag itu kayak gitulah. Terus return secepatnya. Jadi kalau misalkan udah dapet nilainya nih atau nggak sesuai nilainya, buru-buru return dulu. Nah, tapi diutamakan cek kesalahan terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan inputnya salah, nah itu buru-buru deh di return gitu. Hapus fungsi yang tidak terpakai. Nah, jadi jangan ada fungsi lama, fungsi baru, fungsi lebih baru, fungsi paling baru. Itu jangan. Tapi manfaatkan git gitu. Jadi fungsi yang udah ada dirubah statementnya. Nanti pakai git gitu. Terus pindahkan semua statement di dalam anonymous function ke dalam function baru. Nah, jadi nanti kita jelasin ada anonymous function namanya. Nah, masuk ke contoh. Sekarang ini contoh pertama. Ini ceritanya mau ngambil luas segitiga. Di sini ada base itu alas, height itu tinggi. Jadi luas segitiga itu sama dengan round, itu di round dulu nilainya, dibikin integer lah intinya. Terus base kali height bagi 2.
jadi alas kali tinggi bagi 2. Sementara itu entah di line berapa ataupun file lainnya ditemukan kode yang sama persis, cuma beda value aja. Kalau sebelumnya 10 dan 20, terus di sini 15 dan 29. Terus area of triangle-nya itu ngulang lagi statement ini diulang di sini. Yang ini diulang di sini gitu. Nah, caranya dia bikin jadi function. Misalkan area of triangle functionnya. Nah, ini statementnya dibikin di dalam function ini. Jadi nanti seterusnya tinggal panggil function ini aja gitu. Kenapa dibikin kayak gini? Karena kalau misalkan suatu saat rumus dari luas segitiga itu berubah, bukan alas kali tinggi lagi, tapi alas tambah tinggi kali 2 misalkan. Ya gampang, tinggal dibikin kayak gini gitu. Jadi semuanya normal. Kalau kayak gini kan ini harus dicek satu-satu mana aja nih yang dapetin luas segitiga gitu. Iya kan? Oke. Balikin dulu. Oke. Terus contoh kedua. Nah, ini fungsinya jadi kebanyakan statement. Padahal ini contohnya get student, parameternya ID. Jadi maksudnya ngambil student berdasarkan ID. Di sini get student, tapi di dalam get student ada init cwrl gitu. Maksudnya ini kan harusnya satu fungsi itu cuman ngehandle satu tugas gitu, nggak ngehandle juga cwrl kayak gini juga harusnya. Terus di sini baru deh setelah cwrl baru datanya diolah. Jadi cara yang benar itu bikin dulu function get cwrl. Nah, ini jadi output di sini itu adalah result dari cwrl get method get lah ya, maksudnya di sini tuh http get returnnya string. Nah, output ini adalah string gitu. Terus di bawahnya get teachers karena nilainya banyak. Ambil dulu get teachers ini, teacher sama dengan get cwrl. Nah, cwrl di sini kita panggil yang di sini. URL-nya ya inilah subdomain. Terus return JSON decode teachers. Jadi outputnya itu adalah array, jelas gitu kan. Get teachers karena banyak, outputnya array of teacher gitu, objek teacher. Nah, terus berikutnya tinggal bikin fungsi get teacher dan parameternya itu ada ID, return value-nya objek. Baru dari sini cuma ngambil satu tugas. Teacher ini, teachers yang ada di sini kita ambil dari function yang udah didefinisiin di sini. Jadi nggak kebanyakan tugas dalam get teacher ini gitu. Terus lebih bagus lagi kalau dibikin object oriented dengan dependency injection. Jadi dependency itu kebutuhan, depend itu ya nantilah kalian bisa baca-baca tentang dependency injection, tapi ini penting kalau misalkan udah masuk ke yang namanya mainan unit testing kayak gitu-gitulah dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sih fungsinya dependency injection itu. Terus next kita bikin interface-nya dulu. Jadi nanti interface di sini cwrl driver interface ini yang bakal kita pakai di type hintingnya atau data tipe buat parameternya gitu. Nah, terus kita definisiin kelas cwrl driver ini buat production implements berdasarkan cwrl driver interface. Sorry. Nah, di dalam ini di dalam yang production ini kita manggil real cwrl real gitu, data realnya manggil ke server. Terus di bawahnya kita bikin lagi kelas cwrl driver test implement sama interface di sini. Nah, di sini kalau yang ini buat ngetes gitu, ngetes. Jadi di function getnya ini nggak ada definisi yang lagi cwrl tapi ngasih fake data. Fake data ini ceritanya ini JSON array of object di dalam sini itu. Nah, terus di kelas teachersnya kita panggil deh kita kasih tipe datanya itu cwrl driver interface. Jadi bukan cwrl driver atau ini bukan tipe datanya itu bukan ini cwrl driver atau cwrl driver test, tapi kita pakai
CWRL driver interface gitu tipe datanya. Nah begitu construct kita kasih ininya dulu tipe datanya, jadi kita bakal pakai CWRL driver interface gitu. Terus get all ya sama lah kayak yang tadi sebelumnya, cuma ini bedanya yang tadi get teachers, yang ini get all. Terus yang get kan mengambilnya satu data itu ya udah cuman ini doang, get doang gitu, nggak ada embel-embel. Ini lupa, sorry, ini harusnya kasih array outputnya jadi jelas. Nah di sini kan nggak ada pemanggilan ulang tuh ya, kayak kalau sebelumnya itu di dalam fungsi gini global function. Nah kalau sekarang kita pakai object oriented, jadi bisa di dependency injection. Nah contohnya di sini kalau misalkan production, misalkan kita panggil CWRL nya ini sama dengan new CWRL driver, yang mana tadi sebelumnya kita bahas tentang production. Buat production ini jadi ini ngasih real datanya dari server. Nah terus teacher sama dengan new teacher, ini si CWRL ini kita masukin ke dalam sini gitu. Nah terus buat unit testing, buat khusus unit testing atau ngetes doang, kita pakai yang tanpa minta ke server gitu, yang datanya itu fake. Jadi CWRL nya sama dengan new CWRL driver test. Jadi teacher di sini kita panggil new teacher CWRL, pakai yang ini CWRL nya, yang pakai yang testing khusus. Nah itu di situ kelebihannya kalau misalkan pakai dependency injection, jadi kita bisa milih yang mana ini mau dipakainya. Atau lebih simpel lagi ya, nanti kalian bisa eksperimen sendiri lah. Nah ini yang ketiga, kita ngebahas tentang merubah nilai global di dalam fungsi. Kayak gini nih, username dirubahnya pakai global username di dalam fungsi change username. Ini jelas-jelas ini bahaya gitu. Ini bahaya karena username itu bisa dirubah dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi bisa di mana aja dia dirubahnya gitu. Ini nggak bagus dan susah di tracking nantinya. Jadi dibikinnya itu misalkan kayak gini password. Nah di sini ada set password ini di return, bukan dibikin global variable kayak gini. Bukan dibikin, maksudnya bukan ngambil dari global variable di sini, jangan ngeset di dalam fungsi, tapi di return aja. Terus berikutnya tinggal panggil fungsinya gitu. Nanti return value-nya masuk ke sini, ya normal kayak biasa. Terus lanjut ke contoh keempat. Ini kita bikin function config. Ini sebenarnya udah bagus, tapi kalau misalkan anggaplah kita punya 2 orang, satu tim itu ada 2 orang, misalkan gua dan teman gua. Nah gua bikin function config, teman gua juga bikin function config, jadi otomatis secara normalnya itu bakal bentrok dan bakal jadi bug. Nah kalau misalkan memang maksa pengen bikin global function, cek dulu apakah functionnya eksis. Nah kalau misalkan nggak eksis, false di sini. If false, function eksis, config. Nah config di sini nih, config, baru kita bikin functionnya. Tapi kalau misalkan udah ada sebelumnya, ya udah nanti diatur lagi di else-nya. Jadi gini, else do something. Nah gitulah. Ini merah kayak gini karena di dalamnya nggak ada statement. PHP Storm wajar sih kayak gitu, dia emang rada-rada bawel kalau PHP Storm. Nah terus yang paling bagus itu dibikin object oriented si config-nya ini. Nah ini harusnya pakai namespace, cuman karena ini di tengah-tengah file jadi di komen. Nah harusnya kan gitu. Kalau nggak di komen ini jadi error gitu, jadi nggak enak kelihatan. Tapi kalau kalian bisa di atas file, karena ini ngedefinisinya di tengah-tengah file jadi di komen aja. Nah di sini ada kelas config, terus function get gitu. Jadi kalau pakai namespace, jadi fungsinya namespace itu biar nggak bentrok. Misalkan gue bikin namespace-nya adalah configuration. Nah terus teman gue bikin namespace-nya misalkan configuration X. Nah ini udah nggak bakalan bentrok gitu, walaupun nama kelasnya sama-sama config, karena beda di namespace-nya itu sendiri. Dan selanjutnya begitu kita mau apply config, itu tinggal pakai ini
config ini gitu, kelas config. Nah kalau misalkan pakai namespace, tinggal buka ininya, namespace-nya, nggak kasih definisi namespace-nya, configuration config kayak gini nih, configuration config gitu. Itu kan jadi lebih objek oriented gitulah. Terus berikutnya itu ini, nah ini jadi banyak fungsi, ada get name old, get name new. Nah jadi bingung mau milihnya yang mana nih, yang old apa yang new. Dan di bawahnya ada lagi get name news gitu kan, jadi bingung mau makainya yang mana. Nah caranya adalah manfaatkan git, padahal ini kan sama nih nilainya, return value nya cuman get name doang gitu. Ya udah kita pakai git, fungsinya tetap get name, cuman nanti statement yang ada di sini itu pakai git atau subversioning atau version control buat manage code yang nggak kepake lagi gitu. Jadi usahakan sebelum mulai project itu bikin git dulu gitu. GitHub juga kan ada yang gratisan gitu. Atau kalau nggak mau pakai GitHub, ya udah bikin lokal git aja, git di lokal. Terus contoh berikutnya, nah ini anonymous function. Di sini dalam ini kan anonymous function nih. Terus blok di sininya kalau dibikin kayak gini jadi nggak reusable lagi gitu. Jadi non reusable. Harusnya ini tuh bisa bikin fungsi baru lagi, misalkan filter student name, walaupun ini cuma satu baris gitu loh, walaupun di sini cuma satu baris, karena nggak menutup kemungkinan nantinya bakal dipakai lagi gitu. Nah kalau misalkan dipakai lagi enak kan, kalau misalkan dibikin kayak gini filter student name, ya udah tinggal return filter student name dari sini statement ini gitu. Jadi keluarin yang ada di sini itu ke dalam fungsi baru kayak gini. Nah, oke, segitu dulu, ini udah habis. Jadi untuk function, gue rasa segitu cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan gitu untuk PHP Clean Core konsep ini. Nah, oh ya, lagi untuk selanjutnya mungkin gue nggak tahu mau bahas tentang apa. Kalau misalkan punya ide, silakan komen aja. Kalau misalkan punya ide mau ngebahas tentang apa, karena gue juga masih bingung ini nyari apa yang mau dibahasnya gitu. Kalau ini kan udah jelas function. Nah nanti buat next video masih belum tahu. Jadi sekarang segini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.